Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih Allah berikan kesempatan untuk kita mampu melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, kajian kita subuh ini yakni detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan telah kita lewati sekitar 27 hari. Pada hari ini tidak terasa, insya Allah dalam beberapa hari kemudian ia akan segera berlalu. Tugas mulia yang dibawa oleh Ramadan kepada kita hampir selesai. Namun tamu agung yang kita sebut dengan bulan mulia, dengan bulan ampunan, dengan bulan pembebasan dari api neraka ini, kadang-kadang sering kita tinggalkan sendiri. Ramadan pun sering kita sebut dengan bulan istimewa. Tapi banyak masih kita memperlakukan Ramadan itu tidak istimewa. Hanya biasa-biasa saja. Apalagi kalau disebut seandainya perilaku kita untuk memperlakukan bulan Ramadan itu luar biasa. Sementara oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan, yakni di dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran yang menjadi kemuliaan dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kemudian yang dimana kalau Al-Quran itu kita sama-sama mencoba untuk memahami, maka kita akan mendapatkan fadilah atau hikmah dari Al-Quran itu. Salah satunya adalah mampu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Tapi nyaris kita tidak sentuh. Boleh jadi di antara kita hanya membacanya beberapa kali saja, hanya beberapa waktu saja. Padahal kesempatan kita di bulan Ramadan banyak. Bersyukurlah kita sampai hari ini masih mampu membaca Al-Quran, dan bahkan kita iri kadang-kadang. Banyak saudara-saudara kita
yang telah mampu menyelesaikan membaca Al-Qur'annya berkali-kali khatam. Tapi kita sampai detik terakhir ini tak kunjung selesai. Justru kalah kadang-kadang dengan waktu yang kita gunakan untuk update status. Berapa banyak HP yang kita pegang, yang kita baca, chat-chat di dalamnya, sehingga menghabiskan waktu kita dibanding dengan membaca Al-Quran. Jadi, saya hanya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, ingatlah sampai saat ini di mana kita memuliakan Al-Quran. Sungguh Ramadan akan segera pulang. Namun begitu, apakah solat yang kita kerjakan semakin khusyuk atau hanya biasa-biasa saja? Padahal mereka bertanya ketika kita bulan Ramadan, diam sejenak, kemudian Allah kita tunggu sampai dengan waktu suruk. Dan mohon maaf sekali lagi, mengingatkan juga diri saya dan kita semua, kadang-kadang kita sudah masuk di waktu suruk, kita pun tak mampu melaksanakan ibadah solat. Kita tinggalkan, padahal sudah masuk di waktu itu. Kalah telak dengan ingatan kita kepada kebutuhan-kebutuhan dunia. Seperti pekerjaan yang masih tertunda di rumah di malam tadi, dan segera kita untuk melaksanakannya, dan terburu-buru untuk melaksanakan dan datang ke rumah, kembali ke rumah dan melanjutkan aktivitas kita tentang semua kehidupan dunia kita. Boleh jadi masih banyak di antara kita yang tidak sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita, bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sementara istighfar kita hanya sedikit, dan itu pun dilakukan dalam keadaan buru-buru. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kembali. Katanya di bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Tapi bagaimana cara kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Itu pun hanya sekedar saja oleh kita. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang luar biasa, ataupun tidak ada dalam bentuk penjumlahan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hanya selesai ibadah solat. Maka ketika kita di bulan Ramadan, tambahlah sedikit, duduk sejenak, kemudian istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mampu melebihkannya 100, alhamdulillah. Kalau tak mampu juga lagi dikurangi menjadi 33. Di luar ibadah solat, zikir ibadah solat. Kemudian kalau tak mampu juga lagi ditambahlah 7. Kalau lah 7 kali tak mampu juga, padahal istighfar tu kalau dihitung, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau 7 kali paling-paling saya rasa tak sampai 2 menit. Ini perilaku kita. Jadi kadang-kadang kita masih disibukkan, apalagi di detik-detik terakhir ini, sibuk dengan urusan untuk menghadapi persiapan lebaran. Mengapa Ramadan sering kita tinggalkan sendirian padahal dia adalah tamu agung yang wajib kita muliakan? Bagaimana kita memuliakan tamu agung ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka lakukan ibadah-ibadah
yang mesti dan bisa kita lakukan. Jangan remehkan ibadah sepele. Jangan remehkan ibadah yang menurut kita hanya sederhana. Ternyata kandungan dari ibadah itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau boleh jadi hanya sedikit sekali yang rajin bersedekah karena khawatir tak cukup untuk ongkos pulang. Banyak pemikirannya dan kemudian dirasuki oleh setan lagi. Ini untuk ongkos pulang. Ini untuk beli baju lebaran. Ini untuk kue. Ini dan segala macamnya. Jadi kalau kita buat catatan kebutuhan panjang, Pak. Panjang, Bu, buat catatan kebutuhan. Di bawahnya barulah ada sedikit. Ya, sedekahnya terakhir. Tak cukup nih. Tapi kalau kita balik mindsetnya, di atas dulu sedekah, sisanya baru kita habiskan, insya Allah ini adalah lebih baik. Jadi, boleh jadi ketika Ramadan pulang nanti, kita sama sekali tak menyesali. Habis Ramadan, masuk Lebaran, Alhamdulillah, sudah saatnya Lebaran. Tapi tak ada sedikit pun perubahan amalia. Seperti hari-hari biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Atau dalam ayat lain, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wahlan. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Hari-hari itu terus kita ulang. Kalau hari Senin bekerja upacara, kemudian bekerja, selesai upacara, bagi yang upacara, bagi yang kantoran, kemudian pindah hari Selasa, kemudian pindah hari Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Hari Sabtu libur atau hari Sabtu masih bekerja, kemudian pulang, dan kegiatan-kegiatan lainnya besok pun itu diulang lagi. Jadi hanya kegiatan sendah gurau. Nah, di sela-sela itulah mampu kita menggunakan sedikit. Tapi bagi kita diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada beberapa hari Ramadan lagi. Maka gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri untuk mengingatkan diri sendiri, apakah ketika Ramadan ini kita mampu istiqomah ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru atau malah sebaliknya, ketika Ramadan selesai kita pun kembali kepada hari-hari biasa dan kembali kepada amalan-amalan biasa yang sama sekali hanya dilakukan pada hari-hari sebelum Ramadan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.